Bulan Sa'ban adalah bulan menyiram tanah. Wa syahrul Ramadan sahru hasdi zari, bulan memanen tanaman. Artinya mulai dari sekarang kita sudah menanam amal kebaikan yang sebelumnya sebelum bulan Rajab kita tak sholat duha, sudah biasakan untuk melatih diri sholat duha. Lalu kemudian masuk ke bulan Sya'ban, ada puncaknya namanya nisfu Sya'ban, di mana amal kebaikan diangkat istor ke Allah SWT oleh malaikat. Maka tentu bulan menyiram tanah. Amal yang sudah kita lakukan biasakan di bulan Rajab, tingkatkan lagi. Selain ditingkatkan, disiram, dipupuk dengan apa? Rasa ikhlas, rasa cinta kepada Allah. Belajar ketika kita sholat tidak hanya sekedar takut kepada neraka. Ketika kita sholat bukan hanya sekedar pengen masuk surga, tapi lahirkan dalam hati kita cinta kepada Allah. Susah Pak Ustaz, memang susah, berat. Karena kalau cinta ini tidak mengenal lelah. Kalau orang cinta dengan Allah, maka dia tidak ada, saya tak bisa berjemaah, saya tak bisa sedekah, saya tak bisa umroh. Kenapa? Masih tak cukup Pak Ustaz, SPP anak masih banyak yang saya bayarkan. Umroh 35, di rekening 100 juta. Tapi rumah saya kredit Pak Ustaz, motor kredit Pak Ustaz, mobil 2 kredit Pak Ustaz, tak cukup umroh. Maka kalau orang yang seperti ini masih belum ada cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, dulu masa anak muda cinta dengan calon istrinya, apa istilahnya? Tai kambing rasa coklat. Bagaimana agaknya kalau kita cinta kepada Allah, tidak mengenal lelah, tidak mengenal apa artinya dunia banyak kalau tidak diinfakkan di jalan Allah SWT. Lalu kemudian bulan Ramadan bulan memanen. Kenapa memanen? Karena kita sudah menanam, kita sudah menyiram, maka tumbuhlah buah. Maka dilanjutkan oleh Ibnu Rajab mengatakan, malam yazra fi Sya'ban, walam yaski fi malam yazra fi Rajab, walam yaski fi Sya'ban, fakaifa yuridu an yahsida zar'a fi Ramadan. Kalau orang tidak bisa menanam amal kebaikan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban juga tak bisa menyiram tanaman itu, bagaimana mungkin dia bisa memanen amal kebaikan yang berlipat ganda di bulan Ramadan? Artinya apa? Ramadan bagi orang-orang yang beriman dia adalah sudah lulus di amal kebaikannya di bulan Rajab, di Sya'ban juga lebih ditingkatkan. Maka kenapa dibilang memanen? Karena di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ada istilah satu hari al-fisyahr. Satu hari satu malam bernilai sebagaimana 1000 bulan. Al-fisyahr. 1000 bulan itu maksudnya bukan hanya sekedar 1000 saja. It's not about only just 1,000 days. Bukan hanya sekedar 1000, tapi 1000 itu kalau orang Arab bilang unlimited, tidak terbatas, itu 1000. Jadi 1000 itu bukan hanya sekedar 1000. Orang Arab mengatakan alf itu adalah tidak terbilang, tidak terbatas. Jadi bukan hanya sekedar 1000 bulan, lebih bahkan 1 triliun bulan kalau kita beramal di Ramadan mengenai dengan Lailatul Qadar. Makanya ada seorang lelaki bujangga yang gombal bilang sama istrinya, adik, saya ingin hidup denganmu 1000 bulan atau 1000 tahun. Ada yang seperti itu. Saya ingin hidup denganmu 1000 tahun. Saya berpikir, mana bisa 1000 tahun? 40 tahun 50 tahun batu-batu sama asma. Tapi karena saking cintanya dia mengatakan thousands. Jadi bahkan sekarang kalau anak-anak muda itu I love you till Jannah. Saya mencintaimu sampai ke surga. I love you forever. Seperti itu. Jadi apa maknanya? Dari sekarang kita sudah latih. Nanti ketika Ramadan kita sudah tidak kaget. Karena ada tarawih yang mungkin salah satu dari masyarakat melaksanakan tarawih 20 rakaat. Ada yang hanya sekedar 8 rakaat. Silakan. Tapi kalau kita sudah latih duha sampai 5 salam, tahajud sampai 5 salam, maka kita tidak akan capek, tinggal kemarin saja di Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sampai ke bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Karena siapapun yang sudah dihidupkan di bulan Ramadan, bukan berarti tidak sengaja Allah ingin memberikan pahala berlipat ganda di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan bulan Rajab, kenapa bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah? Karena di dalam bulan Rajab ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra berjalan, diperjalankan, Mi'raj Nabi SAW naik. Hari ini saya akan mengkaji bukan hadis tapi 5 hikmah di balik perjalanan Isra Mi'raj. Sebentar lagi tanggal 27 Rajab
satu minggu lagi kita sudah bisa merayakan Isra Mi'raj. Tapi banyak orang merayakan Isra Mi'raj, merayakan Maulid Nabi, merayakan Nuzul Quran. Kan sebentar lagi Rajab nih, 27, sebentar lagi nisfu Sya'ban, sebentar lagi masuk ke Ramadan ada merayakan Nuzul Quran. Setelah Nuzul Quran masuk ke Idul Fitri ada halal bihalal. Setelah halal bihalal masuk lagi ada satu Muharram dan seterusnya. Banyak orang yang bilang bid'ah. Kalau ada yang seperti itu, maka kalau bikin acara, bikin shownya besar, suaranya besar, jemaahnya besar, agar bisa merasakan kalau dia bid'ah mudah. Apa maknanya? Bahwa di dalam pengajian itu ada majelis sholawat, ada majelis Al-Quran. Tugas kita hari ini bukan tidak sengaja Allah seluruh umat manusia lebih banyak mayoritas di Indonesia merayakan pengajian seperti itu. Apa maknanya? Agar kita dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin selama ini tidak silaturahmi, tidak bertemu, ada perayaan Isra Mi'raj kita bertemu. Itulah tanda apakah orang itu bisa mencintai Nabi. Karena kalau zaman sekarang mencintai Nabi hanya selawat saja, tidak bisa kita kibarkan dengan panji-panji, dengan bendera-bendera yang mungkin dulu ada orang teriak-teriak di jalan. Tapi dengan perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, insya Allah akan kita termasuk orang yang mencintai Nabi SAW. Makanya kalau ada pengajian, ada majelis ilmu, bapak-bapak paksakan hadir. Tugasnya cuma 4: dengar, duduk, datang, duduk, dengar, diam. Makanya kalau saya nengok ada jemaah misalkan ngantuk, saya tak marah. Karena kalau ada jemaah ngantuk dengerin pengajian, boleh jadi ilmunya sudah masuk ke dalam. Ilmunya masuk ke dalam, akhirnya saya tak marah. Kecuali di khotbah agak keras ya, sudah sampai ke